Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang install aplikasi Al-Quran terbaik di Android. Baik, sebelum saya lanjutkan tutorialnya, silahkan klik subscribe, klik tombol like, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, biasanya kita bingung memilih aplikasi Al-Quran ya di Android yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Biasanya kita ya lebih mudah menggunakan Al-Quran yang versi Utsmani yang satu juz itu 10 lembar. Nah, kita kalau tidak selektif di Play Store mencari aplikasinya, kita sulit menemukan yang sesuai dengan Utsmani ya, Al-Quran Utsmani. Begitu juga kalau kita mau menandai Al-Quran gitu kan, kemudian sampai mana halamannya ya, kita perlu aplikasi yang menuntun itu. Kemudian bisa ada murotalnya ya, dengan nada-nada atau syekh-syekh yang bermacam-macam yang bisa kita pilih. Juga bisa copy paste, kemudian bisa mengulang-ulang ayat. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa melakukan itu dalam satu aplikasi ya. Langsung saja kita klik Play Store, lalu kita klik di search-nya ini Quran Android. Quran Android. Nah, di sini ada pilihan banyak pilihan ya. Nah, saya sudah beberapa kali mencoba jenis-jenis Al-Quran yang ada di sini, dan akhirnya saya menemukan yang pas, dan kemudian setelah saya teliti juga dan kemudian saya coba searching dari beberapa artikel, ini pas, tidak ada keraguan, kemudian tidak ada ayat yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang asli. Yang mana yang kita pilih? Saya terbiasa menggunakan Quran for Android yang ini. Nah, yang saya tanda ini Quran for Android ya, nanti linknya saya share di deskripsi video ini. Kemudian kita install. Nah, kalau sudah kita open, maka dia otomatis akan mendownload file-file yang diperlukan untuk aplikasi Al-Quran ini, seperti ayat, kemudian artinya, dan seterusnya. Kita yes aja. Kita tunggu mungkin sekitar 5-10 menit tergantung koneksi. Tidak sampai 100 mega. Jika sudah selesai, maka seperti ini tampilannya. Ada 3 sheet, ada surah, ada juz, dan ada bookmark. Bagaimana menggunakannya? Surah ini dia akan menjabarkan setiap juz atau setiap surat yang ada di dalam setiap juz. Juz 1 ada 2 surat. Kemudian kalau kita klik juz 2, 1 surat, dan seterusnya. Nah, kemudian ini per surah. Kemudian di sheet juz ini per juz ya. Ini ada juz 1, juz 2, batasan-batasan per juznya. Kemudian di sini ada bookmark. Nanti saya jelaskan tentang bookmark ini. Nah, misal saya akan membuka Al-Baqarah, surat Al-Imran. Nah, misal saya akan jatah ngaji saya sampai surat Al-Imran, misal halaman 52. Nah, kita bisa menandai Al-Quran ini sehingga nanti kalau kita lupa sampai mana tilawah kita bisa membukanya lagi. Caranya seperti apa? Kita klik, misalkan saya sampai ayat 16. Klik tahan ayatnya, kemudian kita pilih di sini langsung bookmark ya. Ini ya. Nah, seperti ini ada tanda yang paling pojok ini. Itu langsung bookmark. Jadi ketika kita masuk ke sini, klik bookmark. Nah, di sini ada recent page. Recent page itu berarti yang pernah kita baca. Terakhir kita membaca Al-Imran. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita klik bookmark, maka semua yang ada yang pernah kita baca kemudian kita simpan di situ, tanda simpannya itu akan keluar di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada juga selain bookmark adalah misal di sini saya klik, misalnya saya sampai sini, klik tahan. Setelah bookmark yang kedua ini gambar seperti kertas kecil ini ya, yang kedua ini adalah new tag ya. Tag itu berarti kita misalkan ada ayat-ayat tertentu yang memang kita mau mau tandai ya. Misalnya kita klik
kita berikan nama misalkan ayat peperangan misal. Nah, kemudian oke. Nah, kalau kita kembali pas kita membuka lagi, nah dia muncul di bookmark. Di sini ada ayat peperangan ya, di bawah ayat bookmark ya ada, nah seperti ini dia ada ayat peperangan. Jadi ada dua sheet di bookmark ini. Sheet pertama tuh recent page, itu yang sudah kita baca, tandanya seperti ini ya, garis seperti pita. Kemudian ayat bookmark ini, ayat bookmark ini adalah ayat yang memang kita tandai ya. Misalkan kita bookmark lagi, misal ayat ini, kemudian kita bookmark ayat tadi, ayat peperangan, misalnya saya pilih new tag lagi, misalnya ayat pernikahan contoh saja ya, kemudian klik OK. Nah seperti itu. Ini jika kita yang suka mengisi tausiah, kalau lupa ayatnya kita bisa tag di sini ya. Itu fungsi tag ya. Kemudian selanjutnya, ketika kita ingin melihat arti dari sebuah ayat, bagaimana caranya? Klik salah satu ayat, kita pilih gambar bola dunia di sini. Nah, get translation, kita klik get translation, maka dia akan mendownload arti dari Al-Quran itu ya. Kita bisa pilih bahasa apa yang mau kita install di Al-Quran ini. Nah, kita pilih bahasanya di sini, misal bahasa Indonesia. Nah, Indonesia translation, kemudian kita download, maka dia akan proses download sampai selesai, cepat. Kemudian kita kembali, nah ini dia akan muncul, cukup sekali download aja, maka seluruh translasi atau seluruh arti dari ayat ini akan terdownload dan akan masuk seperti ini ya. Kemudian fasilitas selanjutnya, Al-Quran ini juga ya bisa kita misal gini, saya ingin mendengarkan ayat ini dari salah satu imam Masjidil Haram. Nah, kita klik ayatnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada tombol segitiga, kita klik. Kemudian di bawah ini ada pilihan nama siapa murotalnya, apa yang ngajinya, imamnya ya. Di sini ada banyak. Misalkan saya pilih As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Klik khusus ayat ini, kemudian kita klik play di atas ini, play. Maka dia akan download murotalnya ya sampai selesai. Dan biasanya dia download satu paket, satu surat ya, walaupun kita cuma satu ayat ya sampai selesai. Kita coba mungkin ayat yang lebih pendek, Al-Fatihah. Agak lama downloadnya, kita cari yang cepat, misalkan ini. Kita play, Abdurrahman As-Sudais, kita pilih dulu. Sudah, oke, kita play. Nah, downloadnya cepat. Kita coba dengarkan. Ya, tadi sudah. Nah, bukan hanya mendownload ini, fasilitas selanjutnya juga bukan hanya mendownload murotal, dia juga bisa mengulang-ulang, misalkan seperti ini. Kita coba lagi sampai 3. Tadi saya salah setting. Play set of verse-nya kita coba 2. Play each-nya kita coba sekali ya. Kita klik apply. Nah, di sini ada tanda panah ya, samping gerigi, kita coba klik 2 kali. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi dengan settingan seperti ini dia akan mengulang setiap ayat 3 kali ya, place as verse 3 kali dan seterusnya, nanti bisa dicoba-coba ya. Kemudian selanjutnya, fasilitas selanjutnya adalah misal kita akan tilawah di gelap gulita ya. Kalau gelap gulita itu kan
cahaya bisa merusak mata. Ini ada fasilitas di Al-Quran Android ini ya, adalah untuk mode malam ya. Caranya kita klik titik 3 ini, kemudian kita pilih naik mode. Nah, seperti ini. Dia akan menjadi hitam dan tulisannya putih. Ini untuk baca Al-Quran misalkan kita sedang di luar ya, seperti itu. Kita bisa kembalikan juga dengan naik modenya jadi ini. Nah, ini juga bisa kita share ayat ini. Misalkan kita share, tombol share ini samping bola dunia ya. Bisa kita copy atau langsung share ya. Kalau copy berarti kita paste di aplikasi WhatsApp dan yang lainnya. Kalau yang tengah ini berarti kita share ayatnya ya, dan seterusnya. Ya, bisa dicoba sendiri. Oke, itu mungkin sedikit tutorial tentang memilih aplikasi Al-Quran terbaik di Android. Ini rekomendasinya, Quran Android. Silahkan diinstal, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.